Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan ya dalam lanjutan kajian terkait dengan bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pengertian dan juga ruang lingkup kode etik bimbingan dan konseling. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kode etik itu terdapat nilai-nilai profesional ya yang akan menjadi landasan dalam sebuah perilaku etis dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam bantuan. Jadi nanti bagi kalian ya yang menjadi seorang konselor tentunya yang harus menjadikan kode etik tersebut sebagai sebuah landasan perilaku. Jadi kalau kalian nanti dalam pelayanan bimbingan dan konseling ingin mengambil keputusan-keputusan dalam layanan, itu harus nantiasa mengacu, mempedomani apa yang ada di dalam kode etik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya prinsip-prinsip dasar ya dari perilaku etis profesional, yaitu ada otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, ekualitas, dan juga kejujuran. Itu biasanya merupakan bagian dari prinsip-prinsip profesional etis yang ada pada setiap kode etik, termasuk juga kode etik konselor ataupun kode etik bimbingan dan konseling. Yang mana sikap-sikap tadi ya harus senantiasa ditegakkan, kemudian dijunjung tinggi, ya diamalkan oleh setiap konselor ataupun setiap guru ya bimbingan dan konseling seperti itu, yang mana ketika kita mengimplementasikan ataupun mengamalkan sikap-sikap tersebut ya nanti harapannya ya akan tercapai sebuah perkembangan pribadi masing-masing ya dari konselor ataupun guru BK secara optimal dalam kehidupan bersama. Jadi kalau kemudian kita sikap-sikap dasar tersebut kita tegakkan, kita junjung tinggi, kita amalkan, kita implementasikan ya, maka perkembangan-perkembangan pribadi ya bagi kita sebagai seorang konselor itu insya Allah akan tercapai secara optimal ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi ya, kita sebagai seorang konselor, kalian sebagai seorang calon konselor ya ataupun guru BK harus senantiasa menjunjung tinggi ya, mengikuti, mengamalkan, mempedomani apa-apa yang ada di dalam kode etik itu sendiri. Nah, selanjutnya lantas apa pengertian dari kode etik itu sendiri? Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia ya itu merupakan norma-norma ataupun sistem nilai dan juga moral ya, yang merupakan aturan tentang apa yang kemudian harus dilakukan ataupun perlu dilakukan. Jadi di sana nanti ada hal-hal yang memang harus dilakukan ataupun perlu dilakukan. Kemudian di dalam kode etik itu juga terdapat hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan ataupun hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ya. Atau juga dalam kode etik itu terdapat apa ya perkataan-perkataan, ucapan-ucapan ataupun tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan ya oleh setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling tentunya ya dalam menjalankan tugas ya dan juga profesinya ya dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia. Jadi sudah jelas ya di dalam kode etik ada norma, ada nilai, ada moral yang mana harus dilakukan ya, kemudian dianjurkan untuk dilakukan dan kemudian ditugaskan untuk dilakukan ya. Di sana juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya ataupun eh, tidak harus dilakukan ya ataupun tidak dianjurkan untuk dilakukan. Jadi sangat-sangat penting sekali kode etik ini. Kemudian kode etik bimbingan dan konseling Indonesia ya itu merupakan kaidah-kaidah nilai moral dan di situ menjadi sebuah rujukan ya bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Jadi kode etik itu harus menjadi rujukan ya bagi kalian sebagai seorang calon guru BK ataupun konselor dalam melaksanakan tugas profesional sebagai seorang konselor ataupun guru BK ya. Selain itu di dalam kode etik
itu ya harus menjadi rujukan dalam kalian mengemban tanggung jawab ya untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. Kemudian kode etik ini merupakan landasan moral dan juga pedoman perilaku profesional yang kemudian harus dijunjung tinggi. Jadi kita harus nantiasa menjunjung tinggi kode etik. Kita harus menganggap penting apa yang ada di dalam kode etik tersebut. Selain itu harus ditegakkan ya. Jadi kita harus menegakkan itu ya dan juga diamalkan ya. Jadi kita harus junjung tinggi, kita tegakkan dan kita amalkan ya kode etik tersebut. Ya, dan diamankan oleh setiap anggota kode etik oleh setiap anggota asosiasi bimbingan dan konseling. Ya, oleh karena itu kode etik ini wajib dipatuhi, wajib diamalkan oleh seluruh pengurus dan juga anggota APKIN ya, serta guru BK ataupun konselor baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ya, kemudian apa itu tujuan kode etik ya di dalam APKIN ya, tujuan dari kode etik BK ya yang ada pada APKIN itu sendiri. Yang pertama di sana menetapkan kewajiban etis bagi anggota APKIN dan memberikan panduan praktik etis konselor atau guru BK yang profesional. Jadi ada kewajiban etis yang harus dilakukan oleh anggota APKIN serta ada panduan-panduan yang harus dilakukan oleh konselor ataupun BK. Kemudian yang kedua mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan etis yang relevan dengan konselor atau guru BK ya yang profesional maupun mahasiswa program studi BK serta pelaku penyelenggara pendidikan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jadi di sana ada pertimbangan-pertimbangan etis ya yang memang relevan ya dengan profesi guru BK ataupun konselor ataupun juga dengan penyelenggara dengan mahasiswa BK ataupun juga dengan penyelenggara pendidikan profesi konselor itu sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu memungkinkan APKIN untuk memberikan penjelasan bagi anggota dan juga mahasiswa konseling bagi konseling yang dilayani dengan memperhatikan sikap dan tanggung jawab etis yang dimiliki bersama oleh para anggota APKIN. Jadi APKIN sendiri ya itu memberikan penjelasan ya pada anggota ya pada mahasiswa BK ya guru BK ya terkait dengan kode etik itu sendiri, serta juga ya APKIN juga harus memperhatikan tanggung jawab etis yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK ya seperti itu ya. APKIN juga memberikan dengan kode etik itu APKIN juga bisa menjelaskan ya terhadap konselor yang dilayani, ini loh hal-hal yang harus dilakukan konselor. Bagi konselor juga sama, APKIN juga menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Kemudian berfungsi sebagai panduan etis yang dirancang untuk membantu anggota dalam menyusun suatu tindakan yang paling baik dalam melayani konseling yang memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Ya, jadi di sini kalau kalian mau membuat ataupun merancang ataupun menyusun ya program bimbingan dan konseling yang paling baik, kalian harus mengacu pada kode etik ya. Itu. Kemudian dan menetapkan harapan perilaku dengan menekankan utama pada peran konselor atau guru bimbingan dan konseling ya. Jadi ketika konselor melakukan konseling ini kan berharap pada konselor, pada guru BK, pada konseling yang profesional agar supaya permasalahannya bisa teratasi. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka membantu konseling kita harus nantiasa mengacu pada yang namanya kode etik tersebut. Kemudian memberikan dukungan bagi kinerja bimbingan dan konseling untuk menjalankan misi APKIN. Jadi dengan kode etik itu sendiri ya tentunya kalau kita mau mengikuti kode etik maka profesi ataupun kinerja BK ini akan semakin meningkat. Dan ini juga sesuai dengan visi ataupun misi APKIN itu sendiri agar supaya BK ini menjadi profesi yang bermartabat ya dan bermanfaat untuk masyarakat.
Kemudian selanjutnya berfungsi sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang sportif bagi pelaku bimbingan dan konseling yang berhasil, dan sebaliknya sebagai panduan untuk mengambil tindakan bagi penyelenggaraan etika profesi anggota APKIN, ya. Sekali lagi, dalam mengambil tindakan, ya, baik sebagai guru BK maupun sebagai penyelenggara etika profesi ataupun di sini anggota APKIN, itu harus senantiasa merujuk pada kode etik, karena kode etik ini sebagai dasar dalam rangka mengambil suatu tindakan yang sportif, ya, yang baik, yang profesional dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian di dalam kode etik itu sendiri, ya, di sini kode etik APKIN itu ada beberapa hal yang dibahas, ya. Yang pertama terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan juga kegiatan profesional. Jadi nanti ada pasal yang menjelaskan kualifikasi dan juga kompetensi apa yang kemudian mesti dilakukan oleh eh, seorang konselor ataupun yang mesti dimiliki oleh seorang konselor. Kemudian bagaimana seorang konselor melakukan kegiatan profesional. Itu nanti diatur, ya, di dalam kode etik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan layanan. Ya, dalam pasal pelaksanaan layanan ini nanti ada penghargaan, ya, penghargaan kepada konseli itu yang seperti apa dalam rangka memberikan penghargaan. Kemudian keterbukaan, bagaimana kita harus terbuka, ya, terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh konseli. Kemudian kerahasiaan dan berbagi informasi, apa saja kerahasiaan-kerahasiaan yang harus dirahasiakan dan apa saja informasi yang memang boleh untuk dibagikan. Kemudian setting layanannya seperti apa dan tanggung jawab konselor bagaimana. Itu dijelaskan pada pasal pelaksanaan layanan. Dan yang terakhir ada pelanggaran dan juga sanksi, yang mana di situ ada bentuk pelanggaran, kemudian ada sanksi-sanksinya seperti apa, kemudian ada penerapan mekanisme, ya, mekanisme penerapan sanksi itu sendiri. Jadi boleh diberikan sanksi itu ketika apa dan bagaimana. Nah, itu nanti akan dikaji dalam kode etik dan juga akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan pengertian dan juga ruang lingkup kode etik, ya. Terus belajar, terus semangat, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.